Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Lause senang sekali dapat berjumpa lagi dengan kalian. Dengan di sini Lause Ciaca ditemani dengan Lause Fani dan Lause Eni. Halo. Kami di sini mau menemani kamu beribadah. Kalian sudah siap beribadah bersama kami? Siap. Siap? Wah, Lause di sini udah siap ya. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Ayo, ada nggak pakai baju tidur? Mana ya? Lagi di YouTube gini nggak bisa ya ngelihat kalian. Tapi Lause yakin kalian semua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kalian dengar, coba ada yang dengar nggak? Wah, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Yuk sekarang anak-anak kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya anak-anak, kalau Tuhan memanggil kita jawabnya apa? Ya, betul. Kalau Tuhan panggil kita akan jawab ya. Kita mau taat pada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sekarang sebelum kita lanjutkan ibadah kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami sekarang dapat beribadah kembali kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kalau kami sering tidak taat kepadamu. Hari ini kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kalian sudah siap mau bernyanyi buat Tuhan? Siap nggak? Yuk, buat yang sudah siap, kalian bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Aku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful.
kita mau sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Tuhan begitu sayang pada kita. Tuhan begitu peduli sama kita. Kalau orang yang sayang sama kita, peduli sama kita, kalau kita kesulitan, menurut kalian bakal ditolong nggak? Tolong ya, kayak misalnya, papi mami begitu mengasihi kalian. Kalau kalian kesulitan, papi mami pasti akan membantu kalian. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Dia kalau kita lihat kita kesulitan, dia pasti mau menolong kita. Nah, Nana, sekarang kalian siapkan diri kalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian sekarang boleh duduk dan kita mau bernyanyi, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sofani akan memimpin kita dalam doa. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu sungguh baik Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mau menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolong berkati Lause kami yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya supaya firman Tuhan dapat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Halo anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah ya? Yuk duduk yang rapi, dengarkan Lause Fun bercerita. Tapi ngomong-ngomong sebelum Lause Fun cerita, Lause Fun mau tanya dulu. Siapa yang di sini pernah menolong orang? Ada yang pernah, ada yang belum. Gak apa-apa. Lause Fun pernah loh dulu menolong orang lain. Waktu itu Lause Fun ingat sekali, Lause Fun sedang ada di satu tempat makan. Lalu tiba-tiba ada seorang anak yang melihat dari jendela orang-orang sedang makan. Wah, hati Lause Fun tuh merasa kasihan. Kayaknya anak ini belum makan deh. Akhirnya Lause Fun belikan dia makanan, lalu Lause Fun kasih ke dia. Waktu dia terima makanan dari Lause Fun, dia senang sekali. Dia sampai bilang, terima kasih ya kak, terima kasih ya kak. Lause Fun juga senang karena Lause Fun bisa menolong orang lain. Kalau anak-anak gimana? Pasti senang ya kalau bisa menolong orang lain. Nah, sekarang pertanyaan kedua Lause Fun. Anak-anak pernah ditolong oleh orang lain? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum pernah. Lause Fun juga pernah ditolong orang lain.
Lausafenfen ingat waktu itu Lausafenfen masih sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Waktu itu Lausafenfen ingat sekali, liburan Natal sudah hampir dekat. Tapi Lausafenfen sedih. Kenapa ya? Karena Lausafenfen nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Wah, Lausafenfen nggak punya banyak uang buat pulang. Sedangkan anak-anak kalau Lausafenfen dari Malang mau pulang ke kampungnya Lausafenfen itu harus naik 2 kali pesawat terbang. Pertama dari Malang ke Jakarta dulu, lalu dari Jakarta baru ke Bengkulu. Pulangnya gimana? Pulangnya juga sama, harus 2 kali naik pesawat terbang. Jadi Lausafenfen harus 4 kali naik pesawat terbang. Wah, biayanya tidak sedikit, banyak. Waktu itu Lausafenfen tidak mau menyusahkan papa dan mama Lausafenfen. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak yang baik hati. Dia memberikan Lausafenfen sejumlah uang, lalu dia taruh di box tempat Lausafenfen menyimpan buku. Waktu Lausafenfen lihat, wah, uangnya cukup untuk pulang dan untuk pergi. 4 kali naik pesawat, uangnya cukup. Rasanya senang sekali ditolong oleh orang lain. Tapi Lausafenfen percaya semua itu karena Tuhan. Menolong orang lain dan ditolong orang lain semuanya menghasilkan sukacita yang besar. Sama seperti cerita Ibu Ruth dan Bapak Boas. Anak-anak masih ingat kan siapa Ibu Ruth? Betul, dia adalah menantunya Ibu Naomi. Kalau Bapak Boas? Nah, coba sekarang anak-anak dengarkan cerita Lausafenfen. Siapa ya Bapak Boas? Anak-anak masih ingat kan cerita Lauselia? Bagaimana Ibu Naomi dan Ibu Ruth pulang ke Bethlehem setelah mereka mengalami kelaparan. Mereka pulang setelah mereka jadi janda karena suami-suami mereka meninggal. Mereka pulang ke Israel. Di situ mereka hidup berdua. Satu kali Ibu Ruth pergi ke sebuah ladang. Ladang itu milik Bapak Boas. Ngapain ya Ibu Ruth di situ? Ibu Ruth mengumpulkan sisa-sisa jelai untuk mereka makan. Untuk Ibu Ruth dan Ibu Naomi makan. Tiba-tiba datang Bapak Boas. Terus Bapak Boas lihat, ini siapa ya perempuan ini? Ini siapa ya? Lalu dia tanya sama pegawainya, itu siapa sih? Perempuan itu siapa sih? Dia dari mana? Lalu pegawainya bilang begini, oh, itu perempuan Moab yang pulang sama-sama dengan Ibu Naomi. Oh, Bapak Boas ingat Ibu Naomi. Oke, katanya gitu. Lalu dia bilang begini sama pegawainya, ya, kamu tolong harus melihat Ibu Ruth. Jangan sampai dia kekurangan. Biarkan saja dia memungut makanan, gak apa-apa. Dan jangan sampai dia kekurangan. Lalu dia mendekati Ibu Ruth. Tuhan menyertai engkau. Engkau perempuan yang baik sekali karena engkau mau mengikuti mertuamu dan meninggalkan desamu bahkan bangsamu. Tuhan akan menyertai engkau. Setelah itu Bapak Boas pergi. Waktu pulang, Ibu Ruth menceritakan semua itu kepada Ibu Naomi. Bagaimana dia bertemu dengan Bapak Boas. Lalu Ibu Naomi bilang, Ruth, teruslah ada di dekat Boas, karena Boas itu adalah saudara penebus kita. Jadi di bangsa kami biasanya kalau suaminya meninggal akan ada saudara dekat yang akan menebus kita, menggantikan saudaranya itu. Waktu Ibu Ruth dengar, oh begitu ya Bu, baiklah aku akan terus ada di dekat Bapak Boas. Anak-anak tahu gak artinya penebus apa? Penebus itu adalah orang, saudara yang akan membantu saudaranya yang dalam kesulitan dan kesusahan. Sehingga
mereka tidak lagi kesulitan dan mereka tidak lagi kesusahan. Itulah kenapa mereka disebut dengan penebus. Berhari-hari setelah itu Ibu Rut datang ke ladang memungut jelai. Dan akhirnya Bapak Boas suka kepada Ibu Naomi. Ibu Rut maksud kalau Safan. Bapak Boas suka kepada Ibu Rut. Dia membeli ladang milik suaminya Naomi, Elimelek. Dia beli semua, lalu dia urus Ibu Naomi, dia urus Ibu Rut. Lalu Bapak Boas sangat-sangat menyukai Ibu Rut dan meminta Ibu Rut untuk menikah dengannya. Wah, Ibu Rut setuju. Akhirnya mereka menikah dan mereka punya anak laki-laki dari hasil pernikahan mereka. Namanya Obed. Kau tahu siapa Obed? Obed adalah ayahnya Isai. Isai adalah ayahnya Raja Daud. Artinya Obed adalah kakeknya Raja Daud. Wah, anak-anak luar biasa ya. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Ibu Naomi dan Ibu Rut. Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Di dalam segala kesulitan mereka, Tuhan mengirimkan Bapak Boas untuk menolong mereka. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam penderitaan dan kesusahan. Tuhan selalu menolong kita. Coba anak-anak ingat-ingat lagi. Kapan ya Tuhan menolongku? Mungkin Tuhan menolong bukan tiba-tiba Tuhan datang lalu berdiri di sampingmu dan menolongmu, bukan. Tuhan menolong kita bisa lewat siapa aja. Kalau Seven tadi bisa lewat seorang bapak, bisa lewat teman, bisa lewat papi dan mami. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Contohnya apa? Misalnya waktu anak-anak jatuh. Pernah jatuh? Tiba-tiba ada yang menolongmu. Di situ Tuhan menggerakkan hati orang untuk membantumu berdiri. Atau mungkin ketika engkau kesulitan, waktu di sekolah, waktu kalian masih sekolah ya sebelum pandemi, lupa bawa pensil, lupa bawa pulpen, atau mungkin lupa bawa penghapus. Tuhan menggerakkan hati temanmu untuk meminjamkan pulpen, pensil, atau penghapus. Itu cara Tuhan menolong kita. Ada banyak cara yang Tuhan lakukan untuk menolong kamu dan Lause lewat orang-orang di sekeliling kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah penolong kita. Dia tidak ingin kita kesulitan. Dia tidak ingin kita kesusahan. Dia selalu ada. Tapi Lause, aku lihat kok papi mamiku susah, kok Tuhan gak tolong? Bukan Tuhan tidak menolong, Tuhan tetap menolong. Buktinya apa? Tuhan kasih mereka kekuatan untuk melewati setiap kesulitan. Tuhan kasih mereka penghiburan untuk melewati kesusahan. Tuhan kuatkan mereka. Itu juga Tuhan menolong anak-anak. Ya, jadi Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan selalu menolong kita. Seperti Mazmur 54 ayat 6 yang berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi ya, Lause katakan, Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya Allah adalah penolongmu dan penolongku, dan dialah Tuhan yang selalu menopang kita. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menolong kami melewati segala kesulitan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah, punya Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, tetaplah pegang tangan kami, tetaplah berjalan bersama-sama dengan kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang tidak baik saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, menguatkan kami, dan menopang kami.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Wah, anak-anak senang ya dengan cerita dari Lause Fen Fen. Tuhan menolong Ruth dan ibu mertuanya Naomi, jadi mereka sudah tidak kesulitan lagi sekarang. Tuhan gak melupakan mereka, Tuhan memelihara mereka, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menolong mereka. Senang gak punya Tuhan yang bisa menolong terus? Senang? Lause senang? Senang. Senang. Yuk kita nyanyi, adalah sukacita di hatiku. Kita wujudkan sukacita kita dengan bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya anak-anak, kita mewujudkan rasa sukacita kita itu selain bernyanyi, kita bisa memuji Tuhan, bisa juga kita wujudkan dengan rasa syukur kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan. Persembahan, anak-anak bisa minta tolong papi dan mami untuk mentransferkan ke rekening gereja atau dikumpulkan dulu dalam amplop, nanti kalian bisa menitipkan ke gereja. Misalnya ketemu Lause Fen Fen boleh, ketemu Lause Fani bisa, ketemu Lause Eni juga boleh, atau ketemu Lause Caca bisa. Gimana anak-anak lebih mudah aja bertemu dengan lause-lausenya. Nah, anak, ibadah kita hari ini sampai di sini. Sebelum itu tidak lupa kita berdoa. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik. Engkau mau menolong kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah-Mu ini. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi Tuhan tidak melupakan kami. Tuhan tetap mau menolong kami, Tuhan mau menyertai kami. Kami juga mau berdoa agar Tuhan juga tolong sertai mami papi kami. Sertai mami papi kami yang masih harus bekerja. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam seminggu ini, kami dalam belajar, kami bermain. Tuhan tidak melupakan kami dan Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, ibadah kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa kalian harus rajin berdoa, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan nurut ya sama mami papi. Oke, di sini Lause Caca, Lause Fani, Lause Eni. sampai jumpa, bye-bye.